Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Nur Permata dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Nur Permata dari kelompok 8. Izin menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik departementalisasi. Apa itu BOP? BOP atau biaya overhead pabrik merujuk pada pengeluaran yang tidak langsung terkait dengan proses produksi barang atau jasa, di luar dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Departementalisasi dalam konteks biaya overhead pabrik adalah proses pembagian pabrik menjadi segmen-segmen yang disebut departemen. Setiap departemen bertanggung jawab atas biaya overhead yang terjadi di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam perhitungan biaya produksi dan pengendalian biaya. Selanjutnya ada metode alokasi bertahap. Itu ada dua. Yang pertama itu metode langsung atau direct method atau metode tidak langsung atau non-reciprocal method. Metode langsung itu mengukur transaksi ekonomi langsung antara negara dengan negara lain. Kalau metode tidak langsung itu mengukur transaksi ekonomi melalui perbandingan antara data domestik dan internasional. Bisa dilihat di sini adalah contoh soal dari metode langsung. Contoh dari metode langsung itu kita bisa lihat ada di samping saya contohnya. Contoh soal dari metode langsung, yaitu departemennya itu ada produksi 1, produksi 2, jasa X, dan jasa M. Untuk produksi 1, BUP tetapnya itu ada 222.400 dolar. Untuk variabelnya itu ada 333.600.000 dolar. Jadi total dari produksi 1 itu ada 556.000 dolar. Untuk produksi 2 terdapat 276.800.000 dolar di BUP tetap. Di BUP variabelnya itu terdapat 465.000 dolar. Jadi total untuk produksi 2 adalah 741.800 dolar. Untuk jasa X terdapat 660.000 dolar di BUP tetap. Di variabelnya terdapat 240.000 dolar. Jadi totalnya untuk jasa X itu adalah 400.000 dolar. Untuk BUP tetap jasa M terdapat 140.000 dolar. Untuk variabelnya terdapat 210 dolar. Jadi total dari jasa M itu adalah 350.000 dolar. Untuk tabel tersebut itu adalah anggaran BUP sebelum alokasi. Untuk penelitian pabrik awal periodenya, Departemen Produksi 1 itu jumlah karyawannya 90, luas lantainya 600, jam mesinnya 80.000, JKL-nya itu 25.000. Untuk produksi 2, jumlah karyawannya 90, luas lantainya 1000, jam mesinnya 40.000, JKL-nya 50.000. Untuk jasa X, jumlah karyawannya itu 40, luas lantainya itu 200. Untuk jasa M, jumlah karyawannya itu 20, luas lantainya itu 200. Proporsi biaya overhead pabrik ditentukan untuk Departemen Produksi 1 itu BUP tetapnya itu 60%, BUP variabelnya itu 40%. Untuk Departemen Produksi 2, BUP tetapnya itu 50%, variabelnya juga 50%. Untuk dasar aplikasi divisinya, divisi jasa X itu sama dengan luas lantai. Untuk divisi jasa M-nya itu adalah jumlah karyawan. Selanjutnya, karyawan instruksi 1. Membuat tabel pengalokasian biaya OP Departemen Jasa ke Departemen Produksi. 2. Menghitung tarif biaya tiap-tiap Departemen Produksi OP variabel dan tetap.
Selanjutnya ada cara untuk mengetahui alokasi Departemen Jasa M atau jumlah karyawan, yaitu rumusnya Departemen Pro 1 sama dengan jumlah karyawan dibagi JK1 ditambah JK2 dikali anggaran BOP dengan angka sebagai berikut, yaitu jumlah karyawannya 90 dibagi JK1 nya itu 90 ditambah JK2 nya 90 lalu dikali anggaran BOP nya 350.000. Jadi totalnya yaitu 90 dibagi 180 dikali 350.000 sama dengan 175.000. Lalu Departemen Pro 2 nya sama rumusnya, lalu hasilnya ditambah 175.000 ditambah 175.000 yaitu totalnya 350.000. Selanjutnya ada tabel untuk kita membuat anggaran BOP alokasi Departemen X yaitu luas lantai, dan alokasi Departemen M jumlah karyawan. Lalu ada kolom jumlah alokasi TTI BOP setelah alokasi, aktivitas normal, dan tarif BOP. Di kolom yang harus kita cari angkanya yaitu Departemen Produksi 1, Departemen Produksi 2, Departemen Jasa X, dan Departemen Jasa M. Dari sini kita masukin angkanya. Anggaran BOP-nya itu dari Departemen Produksi 556.000, dari Departemen Produksi 2 741.800, dari Departemen Jasa X itu 400.000, dari Departemen Jasa M 350.000. Lalu alokasi Departemen X luas lantainya dari Departemen Produksi 1 150.000, dari Departemen Produksi 2 250.000, dari Departemen Jasa X minus 400.000, dari Departemen Jasa M-nya 0. Lalu pada alokasi Departemen M jumlah karyawan, Departemen Produksinya 150.000. Lalu alokasi Departemen M jumlah karyawannya pada Departemen Produksi 1-nya 175.000, Departemen Produksi 2-nya 175.000, Departemen Jasa X 0, Departemen Jasa M-nya minus 350.000. Lalu jumlah dari alokasinya yaitu pada Departemen Produksi 1-nya totalnya 325.000, Departemen Produksi 2 425.000. Pada Departemen Jasa X-nya 0, Departemen Jasa M 0. Lalu TTI BOP setelah alokasi, Departemen Produksinya 0, Departemen Produksi 2-nya 1.166.800 JKL. Lalu aktivitas normal pada Departemen Produksi 1 80.000 jam mesin, Departemen Produksi 2 50.000 JKL, Departemen Jasa X-nya 0, Departemen Jasa M-nya 0. Pada tarif BOP-nya Departemen Produksi 1 yaitu 11.012,5 per jam. Lalu Departemen Produksi 2-nya 23.336 per JKL. Selanjutnya ada tabel proporsi biaya operasional variabel dan tetap. Kolom pertama ada divisi, kolom kedua variabel, kolom ketiga tetap. Lalu divisinya ada divisi campuran dan finishing. Pada divisi campuran variabelnya 60%, lalu tetapnya 40%. Pada divisi finishing variabelnya 55%, tetapnya 45%. Dasar aplikasi divisi yaitu divisi gudang sama dengan luas lantai, divisi pencatatan sama dengan jumlah karyawan.
Lalu anggaran BOP pada divisi campuran totalnya 120.000, divisi finishing 100.000, divisi gudang 75.000, divisi pencatatan 60.000. Pada pengamatan pabrik periode awal, divisi pencampuran luas lantainya 300, jumlah karyawannya 42, jam mesinnya 500, JKL-nya 1.200. Pada divisi penyelesaian, luas lantainya 200, jumlah karyawan 98, jam mesinnya 600, JKL-nya 1.000. Divisi gudang, luas lantainya 150, jumlah karyawan 34. Divisi administrasi dan umum, luas lantai 100, jumlah karyawan 26. Selanjutnya ada tabel tarif BOP tetap dan variabel. Departemen Produksi 1, variabelnya 40% yaitu 4.405, tetapnya 60% yaitu 6.607,5, totalnya 11.012,5. Pada Departemen Produksi 2, variabelnya 50% yaitu 11.668, tetapnya 50% yaitu 11.668, jadi totalnya 23.336. Selanjutnya ada rumus untuk mengetahui alokasi Departemen Jasa X atau luas lantai. Departemen Pro 1 sama dengan luas lantai 1 dibagi luas lantai 1 ditambah luas lantai 2 dikali anggaran BOP sama dengan 600 dibagi 1000 ditambah 600 dikali 400.000 sama dengan 600 dibagi 1.600 dikali 400.000 sama dengan 150.000. Departemen Pro 2-nya yaitu 1000 dibagi 1000 ditambah 600 dikali 400 sama dengan 1000 dibagi 1600 dikali 400 sama dengan 250.000. Ditambah sama Departemen Pro 1-nya jadi totalnya 400.000. Membuat tabel alokasi biaya OP dari divisi pembantu ke divisi produksi, menghitung tarif BOP variabel dan BOP tetap. Divisi gudang atau luas lantai. Divisi campuran sama dengan 300 dibagi 600 dikali $75.000 atau anggaran BOP gudang sama dengan $37.500.000. Lalu ada divisi finishing yaitu 200 dibagi 600 dikali $75.000 sama dengan $25.000. Lalu ada divisi pencatatan sama dengan 100 dibagi 600 dikali $75.000 sama dengan $12.500. Nah, $25.000 ditambah 12.500 sama dengan $75.000. Divisi pencatatan jumlah karyawan. Ada divisi campuran yaitu 42 dibagi 140 dikali $72.500.000 atau yang disebut anggaran BOP administrasi umum sama dengan $21.750.000. Lalu ada divisi finishing sama dengan 98 dibagi 140 dikali $72.500.000 sama dengan $50.750.000. Di sini ada tabel alokasi BOP. Ada kolom keterangan, divisi campuran, divisi finishing, divisi gudang, divisi pencatatan. Dengan jumlah anggaran BOP, alokasi divisi gudang luas lantai, alokasi divisi pencatatan, jumlah alokasi, TTL BOP setelah alokasi, aktivasi normal, dan tarif BOP. BOP tetap dan variabel. Di sini ada tabel departemen, variabel, tetap, dan total. Pertama, ada campuran dengan variabel 60%, 21, 5, 10, dengan tabel tetap 40%, 14.340, dengan tabel total $35.850. Kedua, ada penyelesaian dengan variabel 55% dikali 96625 dengan kolom tetap 45% 790875 dengan kolom total $17.575 dengan total $35.850.000. Kesimpulan dan rekomendasi, pengalokasian biaya overhead pabrik dengan metode departementalisasi memberikan kejelasan dan keadilan dalam distribusi biaya, terutama pada perusahaan dengan banyak departemen. Dalam praktik, penggunaan metode yang sesuai dapat meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan. Perusahaan disarankan untuk memilih
metode alokasi yang paling relevan dengan struktur operasionalnya.